Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Galicia dari Prodi Pendidikan Ekonomi dengan NIM 2,53026. Kali ini saya akan membahas mengenai poverty and stability of food development dari course perekonomian Indonesia. Poverty is the deprivation of shelter, money, and clothing when people cannot satisfy their basic needs. Poverty can be understood simply as a lack of money, or more broadly in terms of barriers to everyday human life. Poverty can be divided into three mainly. Number one, relative poverty. A person who is classified as relatively poor actually lives above the poverty line but is still below the ability of the surrounding community. Jadi kemiskinan relatif itu adalah seseorang yang tergolong miskin relatif, sepertinya telah hidup di atas garis kemiskinan, namun masih berada di bawah kemampuan masyarakat sekitarnya. Number two, cultural poverty. Closely relates to the attitude of a person or group of people who do not want to try to improve their level of life even though there are effort from other parties to help them. Jadi, kemiskinan kultural itu berkaitan erat dengan sikap seseorang atau kelompok masyarakat yang tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya sekalipun ada usaha dari pihak lain yang membantunya. Number three, absolute poverty is a number of people who are not able to get basic needs. They live below a certain minimum real income level or below the international poverty line. Jadi, kemiskinan absolut adalah sejumlah penduduk yang tidak mampu mendapatkan sumber daya kebutuhan dasar. Mereka hidup di bawah tingkat pendapatan real minimum tertentu atau di bawah garis kemiskinan internasional. Next, cause of poverty, penyebab dari kemiskinan. Number one, individual explanation. That is, poverty tends to be caused by the characteristic of the poor themselves. Characteristic in question shows as the best and less serious in all things, including in work. Jadi, individual explanation yaitu kemiskinan cenderung yang diakibatkan oleh karakteristik orang miskin itu sendiri. Karakteristik yang dimaksud seperti alas dan kurang sungguh-sungguh dalam segala hal termasuk dalam bekerja. Number two, familial explanation. Namely, poverty is caused by heredity. His parent low education level had brought him into poverty. As a result, he is also unable to provide a proper education to his children, so that his children will also fall into poverty. Jadi, familial explanation yaitu kemiskinan lebih disebabkan oleh faktor keturunan. Tingkat pendidikan orang tua yang rendah telah membawa dia dalam kemiskinan. Akibatnya, ia juga tidak mampu memberikan pendidikan yang layak pada anaknya, sehingga anaknya juga akan jatuh pada kemiskinan. Number three, structural explanation. Namely, poverty is caused by culture, heredity, custom, or great characteristic of the environment. Jadi, subcultural explanation yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh kultur, kebiasaan, adat istiadat, atau akibat karakteristik pada lingkungan. Number four, structural explanation. Namely, poverty from imbalance difference in status created by custom, police, and other rules
others because poverty among those whose status is low and whose rights are limited. Jadi, structural explanation yaitu kemiskinan dari ketidakseimbangan perbedaan status yang dibuat oleh adat istiadat, kebijakan dan aturan lain yang menimbulkan perbedaan hak untuk bekerja, sekolah dan lainnya hingga menimbulkan kemiskinan di antara mereka yang statusnya rendah dan haknya terbatas. Effort that need to be made by the government to overcome poverty. Number one, create job opportunities that are able to absorb a lot of workers who are able to absorb a lot of workers reduce unemployment. Menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap banyak tenaga kerja, yang mampu menyerap dan mengurangi pengangguran. Number two, maintaining price stability for basic necessities with the aim of entering the purchasing power of the poor or poor families to meet basic needs. Menjaga stabilitas harga bahan kebutuhan pokok dengan tujuan menjamin daya beli masyarakat miskin atau keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan pokok. Number three, improving and expanding the scope of a community based development program. Menyempurnakan dan memperluas cakupan program pembangunan berbasis masyarakat. Improving access of the poor to basic service with the aim of increasing access of the poor to meet the needs of education, health, and basic infrastructure. Meningkatkan akses masyarakat kepada pelayanan dasar dengan tujuan meningkatkan akses penduduk miskin, memenuhi kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan sasaran dasar. Number 5, eliminate corruption, yaitu menghapuskan korupsi. Food security. The condition of following food household is reflected in ability of this sustain food both in the quantity and the quality safe, equitable, and affordable. Adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dan tersedianya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau. Pillar of food security. Availability of sufficient food both in the quantity and quality. Accessibility. Access, namely the accessibility of food or having the resource to obtain food. Stability, the use of food by all households and the ability of each individual to consume food after mature. Food security is the grade consisting of 4 aspects. Number 1, food availability. That there is sufficient food available to meet the needs of the entire population, both in the quantity and the quality and itself. Jadi food availability itu bahwa pangan tersedia cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, baik jumlah maupun mutunya, serta aman. Number 2, stability of supply, where the food supply countries or regions, so the price are stable and affordable by households. Jadi, stability of supply yaitu di mana pasokan pangan dapat menjangkau seluruh wilayah sehingga harga stabil dan terjangkau oleh rumah tangga. Number 3, food utilization, yaitu the ability of the human body to digest and the metabolism the food consumed and the adequation of food. Food utilization yaitu kemampuan tubuh manusia untuk mencerna dan melakukan metabolisme terhadap makanan yang dikonsumsi dan kecukupan asupan atau intake. Number 4, access to supply. Availability of food in the conformity
preference, habit, culture, and ability, yaitu ketersediaan makanan yang sesuai dengan preferensi kebiasaan budaya dan kebutuhan. Food security yaitu kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercerminnya dan tersedia pangan yang cukup, baik dalam jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau. Swasembada pangan yaitu kemampuan memenuhi kebutuhan pangan dari produksi dalam negeri. Kemandirian pangan yaitu kondisi terpenuhinya pangan tanpa adanya ketergantungan dari pihak luar dan mempunyai daya tahan diri terhadap perkembangan dan gejolak ekonomi dunia. Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya menjadi hak dasar setiap rakyat Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 1996 tentang pangan. Pangan adalah sektor penentuan pentingnya kesejahteraan masyarakat di pedesaan dan konsumen atau masyarakat miskin di perkotaan. Kebijakan pemberasan merupakan upaya meningkatkan ketahanan pangan. Beras yang merupakan bahan pokok yang dihasilkan oleh banyak petani yang disukai oleh paling banyak masyarakat di Indonesia. Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya merata dan terjangkau. Upaya untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional tidak terlepas dari kebijakan dan umum pembangunan nasional yang diarahkan untuk pemenuhan kesehatan pangan, utamanya dari produksi domestik. Dalam kerangka yang demikian, maka upaya mewujudkan ketahanan pangan identik dengan upaya meningkatkan kapasitas produksi pangan melalui pembangunan pertanian, disertai kebijakan penduduk lain yang terkait. Sehingga setiap keluarga di Indonesia memiliki kemampuan dan kesempatan yang sama dalam mengakses pangan. Kebijakan tersebut dirangkum dalam beberapa elemen penting yang diharapkan dapat menjadi panduan bagi pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga, tingkat wilayah, dan tingkat nasional. Kedaulatan pangan. Hak setiap bangsa dan rakyat untuk memiliki kemampuan memproduksi kebutuhan pokok secara mandiri. Pemerintah Indonesia dituntut untuk memenuhi komitmen MDGs, yaitu menurut proporsi penduduk yang kekurangan pangan atau yang rentan terhadap kerawanan pangan hingga tuntas pada tahun 2015. Pentingnya kebijakan umum ketahanan pangan itu meningkatkan ketersediaan pangan, antisipasi perubahan iklim, meningkatkan produksi domestik, proteksi dan promosi, memperlancar sistem distribusi pangan, mengembangkan iklan dan meningkatkan aksesibilitas sebagai sebagian pangan. Mendorong perilaku konsumsi pangan, meningkatkan pandangan pengawas keamanan pangan. Universal Declaration of Human Rights 1948 dan International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights 1996 yang menyebutkan bahwa everyone should have an adequate standard of living, including adequate food, clothing, and a housing, and that the fundamental right to freedom from hunger and malnutrition. From Declaration of World Security and the World Summit 1996 yang ditandatangani oleh 112 kepala negara atau pejabat tinggi dari 186 negara, di mana Indonesia menjadi salah satu di antara penandatanganan. Isinya adalah pemberian tekanan pada human rights to adequate food, hak atas pemenuhan kebutuhan pangan secara cukup, dan perlunya aksi bersama antar negara untuk mengurangi kelaparan. Millennium Development Goals atau
MDGs menegaskan bahwa tahun 2015 setiap negara termasuk Indonesia menyepakati menurunkan kemiskinan dan kelaparan separuh. Hari Pangan Sedunia tahun 2007 menegaskan pentingnya pemenuhan hak atas pangan. Pangan merupakan soal mati hidupnya suatu bangsa. Apabila kebutuhan pangan rakyat tidak terpenuhi, maka malapetaka. Oleh karena itu, perlu usaha secara besar-besaran, radikal, dan revolusioner. Suatu negara harus dapat menyelesaikan masalah ketahanan pangan agar mampu mempertahankan pertumbuhan ekonominya. Diversifikasi pangan yaitu penggunaan pangan yang beragam untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat sehingga tidak tergantung pada satu jenis bahan pangan. Upaya yang dilakukannya yaitu pengembangan teknologi pengolahan pangan, sosialisasi atau hasil olahan pangan baru, penyuluhan gizi atau pemanfaatan hasil olah baru. Kebijakan pemerintah dalam ketahanan pangan yaitu pemantapan ketersediaan pangan berbasis kemandirian, peningkatan kemudahan dan kemampuan mengakses pangan, peningkatan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan menuju gizi seimbang, peningkatan status gizi masyarakat, peningkatan mutu dan keamanan pangan. Kedaulatan pangan, hak setiap bangsa dan rakyat untuk memiliki kemampuan guna memproduksi kebutuhan pokok secara mandiri. Pilar ketahanan pangan tadi yang telah dibahas ada 3, yaitu ketersediaan, availability, keterjangkauan, accessibility secara fisik dan ekonomi, stabilitas atau stability. Cadangan beras pemerintah atau CBP diperlukan untuk memperkuat ketahanan pangan termasuk kawasan Asia, situasi darurat atau bencana alam, konflik sosial, rawan pangan, dan lain-lain. Stabilitas harga. Hanya itu diskusi yang bisa saya sampaikan atau materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menonton dan menyimaknya. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silakan hubungi saya melalui email atau nomor WA saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.